Salam sahabat Nescafe. Ketemu kembali di channel kami Nescafe. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share tentunya. Baik kawan-kawan, hari ini saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban. Kalau bicara soal hak dan kewajiban tentu ada regulasinya. Regulasi kita ngambil dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Ya, saya ingin sedikit membacakan pasal yang dicantumkan dalam Undang-Undang Rumah Sakit, yaitu mengenai hak pasien. Ya, ingat bahwa undang-undang sudah banyak dilihat oleh orang dan dengan mudahnya gampang dan melihat fenomena yang sekarang banyak sekali tuntutan-tuntutan terhadap kita sebagai memberikan pelayanan jasa, tentu jasa kesehatan. Yang mungkin sering kita lupa bahwa hak pasien ada banyak, ya, ada banyak. Kita baru bicara soal hak pasien, ya. Dari sisi lain mungkin hak rumah sakit, hak perawat juga tentu kita bicara nanti dan waktu. Nah, dalam hak pasien disebutkan setiap pasien mempunyai hak memperoleh informasi, ya, tata tertib, peraturan, kemudian memperoleh layanan yang manusiawi dan jujur, memperoleh layanan yang bermutu, kemudian memperoleh layanan yang efektif, efisien, kemudian mengajukan pengaduan dan kualitas pelayanan yang didapatkan. Ya, ini yang menurut saya sangat krusial ini. Poin F ini, mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. Ini kalau kita bicara soal itu kan tentu harus asas praduga tak bersalah, harus ada laporan juga berdasarkan yang dilakukan. Tetapi ini yang seringkali dipakai oleh penerima jasa, ya. Dan ini memang harus kita hati-hati. Kenapa saya ingatkan seperti itu? Supaya kita juga ada satu koridor-koridor atau prosedur yang kita lakukan terhadap pelayanan pada pasien tersebut. Kita punya SOP, kita punya prosedur, kita punya standar. Ya, tentu itu yang harus kita perhatikan. Lalu memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan, ya. Meminta konsultasi, second opinion, ya. Kemudian mendapatkan privasi, mendapat informasi meliputi diagnosis, tata cara tindakan medis. Ini kita diatur lagi nanti dalam Permekes tentang surat izin tindakan kedokteran atau yang disebut informed consent, nanti lingkupnya di situ. Ini substansi juga ada. Nah, di situ juga nanti kita bahas bagaimana peran perawat. Ini kita juga harus tahu, karena perawat itu juga mendampingi sebagai kolaboratif dengan tim medis yang lainnya. Nah, ini yang menjadi menurut saya ini sangat penting bagi teman-teman tenaga kesehatan dan terutama perawat, karena di situ terlibat, ya. Nanti kita belum bicara lagi tentang hal-hal yang lain tentang keterlibatan, sejauh mana keterlibatan perawat dalam mendampingi atau memberikan satu edukasi kepada pasien, dan apa saja yang harus diberikan mengenai edukasi oleh perawat. Tentu juga ada batasannya. Baik, kita lanjut. Kemudian memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan. Nah, ini juga. Jadi pasien punya hak untuk menolak, ya, menolak atas tindakan, ya, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan penyakit yang dideritanya. Ya, jadi ini jelas. Kalau kita mengacu pada Deklarasi Hak Asasi Manusia, Human Right Declaration (PBB), tentu itu suatu hak yang memang sangat diakui dan sangat dihormati oleh seluruh negara. Kemudian mendampingi keluarga dalam keadaan kritis. Tentu ini sesuatu hal yang saya pikir manusiawi, ya. Orang dalam keadaan sakaratul maut juga tentu harus menjalankan ibadah, ini normatif. Lalu memperoleh keamanan, keselamatan dirinya selama perawatan rumah sakit, mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. Ini juga poin yang sangat penting menurut saya. Karena kalau kita lihat konsep
komunikasi antara pasien dengan pemberi pelayanan jasa, sekarang sudah konsepnya bukan konsep paternalistik lagi. Bukan konsep atas bawah, tetapi konsep yang komunikatif antara dua belah pihak. Dan itu tentu diatur dalam aturan. Dan ini menurut saya sangat krusial sekali, karena memang ada fenomena, mungkin ada sebagian, atau saya nggak tahu juga, seolah-olah kita lebih tahu. Lu datang tetap diem. Ini konsep ini yang menurut saya harus banyak dirubah oleh teman-teman. Ini saya fokus lebih pada perawat, karena saya sendiri memang perawat. Jadi ini hal yang sangat yang harus kita perhatikan, yang sangat harus kita membaca regulasi. Nggak ada salahnya menurut saya. Ada sesuatu yang sangat berguna. Saya kira ilmu itu tidak akan hilang kalau kita terus pelajari. Ya, karena ini dunia ini berkembang, ilmu berkembang. Tentu hal-hal yang itu yang harus kita tahu. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian menolak bimbingan rohani jelas, saya kira tidak bisa didebatkan lagi kalau itu. Ya, sama dengan tadi membimbing pasien dalam sakaratul maut, ya, dalam keadaan kritis. Kemudian ini juga nih yang sangat krusial menurut saya. Ini banyak digunakan oleh beberapa pihak ketiga nih. Menggugat dan atau menutup rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar, baik secara perdata ataupun pidana. Ini beberapa kasus mungkin ini digunakan pasal ini. Tetapi ingat, asas praduga itu yang dikedepankan, karena memang itulah yang terjadi dalam hukum normatif. Jadi saya kira ini sudah jelas. Kalau kita bicara soal menuduh atau memfitnah, itu juga ada aturannya. Kita harus secara bukti, ya. Dan ini saya kira bukan hal yang sulit sebetulnya bagi pasien atau bagi yang lain untuk mengetahui pasal ini. Tetapi paling tidak teman-teman, bacalah aturan-aturan ini. Ini baru hanya segelintir aturan yang kita bahas hari ini, ya. Adalah salah satu poin yang tadi sudah saya bacakan, beberapa poin mengenai undang-undang rumah sakit, yaitu pada bagian keempat, hak pasien. Tentu juga kita bicara soal nanti hak rumah sakitnya bagaimana, tentu ada proteksinya juga. Tapi saya ingin fokus supaya kita lebih introspeksi, lebih melihat daripada kacamata kita sendiri, supaya semua tidak terjadi apa yang belum kita bayangkan, ya. Yang namanya kita melakukan sesuatu prosedur menurut kita sudah sesuai aturan-aturannya, tentu menurut orang lain belum tentu. Apalagi orang yang memang belum mengerti tentang alur dan pola pikir kesehatan. Ini penting, teman-teman. Jadi poin yang ini menurut saya mengugat atau menuntut rumah sakit, tapi asas praduga tak bersalah. Ini yang menurut saya sangat harus kita pahami, ya. Tentu kita juga harus melihat daripada kita sendiri, apakah prosedur kita juga sudah melakukan. Makanya penting sekali dibikin SOP, standarisasi yang sudah terakreditasi. Quality control mutunya itu memang sebetulnya di situ ada. Jadi mohon maaf aja, jangan bikin aturan tetapi eksekusinya tidak pada penetrasi yang paling bawah. Ini sangat sulit menurut saya. Dan ini penting menurut saya. Jadi tatanan mulai dari tingkat atas, ya, top manajemen sampai pada tingkat bawah itu harus mengetahui. Ya, belum bicara lagi nanti tenaga-tenaga yang lain, apa hubungannya dengan rumah sakit, cleaning service, security, yang lain, outsourcing. Ya. Jadi itu teman-teman perawat yang saya banggakan, yang saya sangat cintai, dan yang saya sangat hormati. Ya. Kemudian yang poin yang terakhir, mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak. Ini yang sering ini. Ini yang sering medsos ini. Kan begitu mudahnya dan begitu gampangnya alam demokrasi. Terbuka semua. Nah, kalau ini media ini sudah diberikan suatu ruang gerak yang leluasa dan gampang ini, sekali edar, seluruh dunia udah tahu, ya. Tetapi lagi-lagi
Ini kan asas praduga tak bersalah. Kenapa saya sampaikan? Karena ini penting, teman-teman. Ini ada undang-undang, ini ada aturan, ini ada regulasi yang memang harus kita pelajari. Sehingga ini kita bisa memberikan satu koridor atau satu wanti-wanti atau lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Ini loh, hati-hati. Kadang-kadang kita tidak pernah melihat bagaimana kejadian. Tetapi setelah kejadian, baru kita kelabakan. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Semuanya membawa pengaruh terhadap pelayanan. Sehingga semuanya menjadi kerugian yang sangat luar biasa. Oke guys, teman-teman, terima kasih. Hari ini kita sudah bahas satu poin tentang hak pasien. Menurut Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Rumah Sakit nomor 44 tahun 2009 harus kita pelajari. Tadi saya salah sebut, tentu juga di situ ada juga mengenai pembahasan hak pasien, hak rumah sakit. Tentu ada. Dan ini salah satu baru dalam bentuk Undang-Undang Rumah Sakit yang harus kita bahas. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Tentu ini menjadi supaya bisa jadi bermanfaat bagi teman-teman dan mengingatkan teman-teman bagaimana kita bekerja.